Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi KD baru, yaitu KD 3.4 mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi ini kita masih membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan terus ya, jadi jangan bosan-bosan. Nah, sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu mengenai peta konsep dari KD 3.4 ini. Jadi nanti KD ini adalah membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel atau biasa disingkat SPTDV, di mana nanti sub KD yang kita bahas adalah mengenai sistem persamaan dua variabel yang mengandung linier kuadrat, kemudian kuadrat-kuadrat. Jadi nanti ada fungsi linier dan fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi kuadrat dan fungsi kuadrat. Kemudian setelah itu kita mempelajari mengenai pertidaksamaan dua variabel dan DHP-nya. Jadi nanti akan saya sampaikan cara mencari atau menggambar fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat, kemudian fungsi lingkaran. Ya, persamaan linier, persamaan kuadrat, dan persamaan lingkaran dan daerah himpunan penyelesaiannya kalau bentuk-bentuk tersebut berupa pertidaksamaan. Kemudian ini adalah inti atau pokok dari KD 3.4 ini, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel yang nanti memuat pertidaksamaan linier dengan linier atau linier dengan kuadrat, kemudian kuadrat dengan kuadrat. Kemudian jika cukup nanti kita akan bahas mengenai lingkaran dengan linier atau lingkaran dengan kuadrat atau lingkaran dengan lingkaran. Kita masuk ke sub KD yang pertama, yaitu KD 3.4.1 mengenai sistem persamaan dua variabel yang mengandung linier kuadrat. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sebuah taman kota. Bentuknya menyerupai bentuk segitiga siku-siku. Sebuah taman kota berbentuk segitiga siku-siku yang disimbolkan dengan segitiga A, B, C. Jadi ini ya, segitiga ini siku-siku, yang ini disimbolkan dengan A, kemudian B, kemudian C. Nah, AB di sini merupakan rusuk miring atau hipotenusa. Diketahui keliling taman tersebut adalah 624 meter dan luasnya adalah 6.864 meter persegi. Maka tentukan rusuk AB. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya, untuk menyelesaikan permasalahan berikut kita memanfaatkan materi ini, materi sistem persamaan dua variabel yang mengandung linier kuadrat. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, akan saya sampaikan dulu mengenai konsep dari sub KD berikut. Di sini, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. AX plus BY plus C sama dengan 0 itu merupakan bentuk persamaan linier. Kemudian AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0 itu merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini A, B, C, D, dan E. Kemudian yang ini A kecil, B kecil, dan C kecil itu semuanya adalah bilangan real. Ada dua ketentuan yang kita pelajari pada kelas 10 ini. Jika pada ini ya bentuk persamaan kuadrat, jika nilai A-nya 0 atau nilai B-nya 0, maka nanti kurvanya berbentuk parabola. Jika nilai A-nya 0, nanti akan didapatkan bentuk persamaan BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang kurvanya berbentuk parabola. Demikian juga jika nilai B-nya 0, nanti akan terbentuk AX kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Kemudian yang nomor 2, jika nilai A itu sama dengan nilai B dan keduanya tidak 0, maka nanti kurvanya berbentuk lingkaran. Jadi, nilai A dan B itu sama. Misalkan jadi AX kuadrat plus AY kuadrat karena A dan B itu sama ya, plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Dari bentuk persamaan ini, nanti kurvanya adalah kurva lingkaran. Nah, kemudian dalam sistem persamaan linier kuadrat itu mempunyai 3 solusi, 3 kemungkinan solusi, yaitu dia bisa mempunyai satu solusi X, Y. Kemudian jika ada 2 solusi, maka solusinya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Kemudian jika tidak ada solusi, maka
penyelesaiannya adalah himpunan kosong, bisa disimbolkan seperti ini atau seperti ini. Lanjut, di sini ada bentuk-bentuk grafik persamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini adalah fungsi linier. Yang namanya linier itu lurus. Jadi, pada bentuk fungsi linier di sini bisa dilihat ya. Ini adalah kurva atau garis Y sama dengan 2X plus 5. Di sini pangkat tertinggi adalah 1. Jadi, pangkat tertinggi pada sebuah fungsi, kalau 1 itu menandakan bahwa fungsi tersebut itu adalah fungsi linier. Kemudian yang kedua, ini adalah fungsi parabola. Nah, kalian tahu bentuk parabola kan? Bentuknya menyerupai seperti ini, melengkung ya. Melengkungnya itu bisa melengkung terbuka ke atas, bisa juga melengkung terbuka ke bawah. Jadi berupa kurva lengkung. Nah, di sini bisa dilihat, ini fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Pangkat tertingginya adalah 2, X pangkat 2. Nah, kemudian ini adalah fungsi lingkaran. Bisa dilihat di sini bentuk pada fungsi lingkaran adalah seperti ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. 16 ini merupakan bentuk dari R kuadrat. Kalau R kuadratnya 16 berarti R-nya adalah 4. R itu adalah jari-jari lingkaran tersebut di pusat 0,0. Jadi lingkaran tersebut mempunyai jari-jari 4. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya ketiga fungsi tersebut. Kalau yang pertama adalah pangkat tertingginya 1, kalau yang kedua adalah pangkat tertingginya 2, tetapi yang kuadrat itu hanya variabel X-nya. Kalau yang ketiga itu pangkat tertinggi 2 dan yang berkuadrat itu variabel X dan Y gitu. Nah, sekarang untuk contoh yang pertama, di sini kita disuruh menentukan semua solusi penyelesaian dari sistem persamaan berikut yang memuat persamaan linier dan persamaan kuadrat. Jadi, langkah pertama untuk persamaan linier, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan. Pada ini ya, persamaan linier kan kita punya 2X plus Y sama dengan 1. Kita pindahkan suku 2X ini ke ruas kanan, sehingga didapatkan Y sama dengan 1 dikurangi 2X. Misal ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka ini adalah persamaan 3. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Persamaan 2 kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, Y-nya kita ganti dengan ini tadi, persamaan 3. Kita substitusi ke sini. Persamaan 3 itu kita punya Y sama dengan 1 min 2X. Berarti Y-nya kita ganti 1 min 2X. Itu sama dengan 4 min X kuadrat. Kita pindahkan semua suku-suku yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga ini kalau pindah kan jadi positif ya. X kuadrat, ini min 2X, ini plus 1. Ini pindah jadi min 4, sama dengan 0. Karena suku-suku di ruas kanan sudah pindah semua, maka sisanya tinggal 0. Lalu ini bisa kita hitung menjadi X kuadrat min 2X, ini jadi min 3 sama dengan 0. Akhirnya didapatkan persamaan kuadrat yang penyelesaiannya kita bisa menggunakan pemfaktoran ya. Jadi kita cari bilangan yang dikalikan adalah min 3, yang dijumlah adalah min 2. Bilangan tersebut adalah min 3 dan 1. Sehingga faktornya kita dapatkan X, ini ya, X min 3, X plus 1. Jadi, kita dapatkan X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3, atau X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Sampai sini sudah selesai belum? Belum, karena solusi pada bentuk persamaan linier kuadrat ini itu bentuknya adalah sebuah titik koordinat. Titik koordinat itu mengandung X, Y. Jadi di sini kita baru menemukan variabel X-nya saja. Variabel Y-nya belum kita temukan. Nah, sekarang adalah kita mencari variabel Y-nya. Jadi kita substitusi masing-masing nilai X ke salah satu bentuk persamaan, boleh persamaan 1 atau persamaan 2.
Nah, di sini yang lebih mudah kita masukkan ke persamaan 2 saja ya. Jadi yang pertama, untuk nilai X sama dengan 3 yang udah kita temukan ini tadi, maka kita substitusi ke persamaan 2, kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat, berarti 4 min X-nya tadi adalah 3 kuadrat, berarti 4 min 9 sama dengan min 5. Jadi didapatkan titik koordinatnya atau penyelesaiannya yaitu ini ya, 3, min 5. Kemudian yang kedua, untuk nilai X-nya sama dengan min 1. Sama, kita substitusikan ke bentuk Y sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti 4 dikurangi min 1 dikuadratkan, jangan lupa dikurung ya. Sama dengan 4 dikurangi ini, min 1 kuadrat itu 1. Berarti 4 min 1 itu 3. Sehingga didapatkan penyelesaiannya yaitu X, Y. X-nya adalah min 1, Y-nya 3. Nah, jadi penyelesaian dari bentuk persamaan dua variabel tersebut adalah 3, min 5 dan min 1,3. Nah, dari bentuk tersebut apabila kita gambarkan ke dalam sebuah koordinat kartesius, bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah kurva dari Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ini adalah kurva dari 2X plus Y sama dengan 1. Nah, bisa dilihat ya, dari kedua kurva tersebut mereka berpotongan di 2 titik. Nah, ini merupakan titik penyelesaian yang sudah kita temukan tadi. Yaitu titiknya tadi adalah ini ya, 3, min 5. Dan ini tadi min 1,3. Sesuai ya. Ini min 1,3 sama 3, min 5. Seperti itu. Berdasarkan contoh 1, maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya anggota dalam himpunan penyelesaian berikut, bentuk persamaan berikut, itu bisa ditentukan oleh nilai diskriminan atau D, yaitu jika kita punya fungsi Y sama dengan AX plus B dan fungsi Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R, di mana kita tahu ini adalah fungsi linier, kalau ini adalah fungsi kuadrat, maka D-nya itu dirumuskan dengan Q min A kuadrat dikurangi 4P kali R min B. Nah, rumus ini didapatkan dari mana? Nah, penyelesaiannya sama. Caranya sama kayak tadi. Di sini kita menggunakan substitusi. Kalau kita punya Y sama dengan AX plus B, maka kita bisa substitusi Y ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi semisal saya substitusi ya, Y ini saya ganti dengan AX plus B. Ini sama dengan, kita lanjut, PX kuadrat plus QX plus R. Nah, di sini kita pindahkan ruas ini AX plus B. Berarti di sini tinggal 0. Terus di sini PX kuadrat plus QX, A-nya pindah jadi min AX. Kemudian plus R min B. Di sini saya jadikan 1, kita keluarkan X-nya. Jadi X dikali Q min A plus R min B. Nah, rumus diskriminan yang sudah pernah kita pelajari itu dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC ya. Jadi pada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi di sini kita analogikan, yang melekat dengan X kuadrat itu adalah variabel A, berarti ini ibarat A-nya. Kemudian yang melekat dengan variabel X itu adalah B, berarti ini ibarat B. Kemudian konstantanya itu C. Nah, jadi ini ibarat konstantanya. Jadi di sini tuh maksudnya Q min A itu adalah sebagai B-nya. Ini ya, sama kan? B kuadrat. Berarti Q min A kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya di sini adalah P dikali C. C-nya di sini adalah R min B. Seperti itu. Di asal mula formula diskriminan pada bentuk persamaan dua variabel ya, seperti itu. Nah, jadi didapatkan kesimpulan,
Jika nanti ketika kalian sudah menentukan nilai diskriminannya, kalau didapatkan nilai diskriminannya lebih dari 0, maka ada dua penyelesaian. Artinya garis itu memotong parabola di dua titik yang berbeda seperti contoh 1 tadi. Kemudian jika nilai D-nya kalian menemukan hasilnya adalah 0, maka di situ hanya ada satu penyelesaian saja. Artinya kalau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, garis itu menyinggung parabola. Hanya menyinggung, yang namanya menyinggung berarti dia menyinggung di satu titik saja. Atau jika nilai D-nya kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Artinya garis itu tidak memotong maupun menyinggung parabola, kurva parabola. Jadi kalau kita gambarkan atau kita lihat berdasarkan kedudukan garis pada fungsi linier terhadap parabola pada fungsi kuadrat itu seperti ini. Jadi saya tuliskan lagi. Nah, jika D lebih dari 0 maka gambarnya seperti ini. Jadi garis ini, garis lurus ini memotong parabola di dua titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Kemudian untuk keadaan yang kedua, kondisi yang kedua, itu garis menyinggung parabola. Ini parabola disinggung oleh garis. Nah, yang namanya menyinggung pasti dia melewati satu titik. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, D kurang dari 0. Nah, di sini parabola, di sini garis. Mereka tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan, sehingga tidak ada titik potongnya, di mana titik potong tersebut merupakan penyelesaian. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua sama ya, caranya mirip dengan yang tadi. Di sini coba kita ubah bentuk persamaan yang pertama itu menjadi bentuk X sama dengan. Kenapa? Karena di sini yang kita ganti adalah variabel X-nya saja. Kalau yang kita ganti adalah variabel Y-nya, nanti harus kita kuadratkan. Caranya lebih panjang, jadi kita cari cara yang simpel aja. Yang pertama kan tadi kita punya X plus Y sama dengan 5. Nah, Y-nya kita pindahkan ruas menjadi X sama dengan 5 min Y. Oh ya, ini tadi persamaan pertama, ini persamaan 2. Nah, ini kita dapatkan persamaan ketiga. Setelah itu, kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Persamaan 3 kita punya 2X plus Y kuadrat sama dengan 4. X-nya kita ganti ini, 5 min Y, menjadi 2 kali 5 min Y plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian kita kalikan ya. 2 kali 5, 10. 2 kali min Y itu min 2Y. Plus Y kuadrat sama dengan 4. Kita susun. Ini kita pindahkan ke depan menjadi Y kuadrat. Dikurangi 2Y. Ditambah 10. Ini pindah ruas sekalian jadi dikurangi 4 ya. Sama dengan 0. Sehingga didapatkan Y kuadrat min 2Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan atau tidak? Tidak bisa ya, kalau tidak bisa difaktorkan, coba kita cek menggunakan diskriminan. Diskriminan tadi dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Jadi ini sebagai A, A-nya di sini 1 ya. A, terus B-nya ini negatif 2, C-nya 6. Coba kita cek, B berarti min 2 kuadrat, dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Jadi hasilnya 4 ini dikurangi 24. Ternyata hasilnya adalah negatif 20. Negatif 20 itu kurang dari 0. Nah, tadi penyelesaiannya kalau diskriminannya kita temukan nilainya kurang dari 0, artinya bentuk dari persamaan linier kuadrat tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi apabila digambarkan ke dalam koordinat kartesius, nah bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah kurva 2x plus y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah garis x plus y sama dengan 5. Jadi kedua kurva tersebut tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan ya. Jadi bentuk tersebut tidak memiliki penyelesaian. Nah, sekalian nih contoh 3. Nah, di sini ini bukan kuadrat ya, maksud saya ini lingkaran, bukan kuadrat. Ini lingkaran. Fungsi atau persamaan lingkaran. Nah, caranya sama. Untuk persamaan yang pertama, kita buat boleh dalam bentuk Y sama dengan atau boleh dalam bentuk X sama dengan.
Karena di sini y-nya itu ada koefisiennya yang lebih dari 1 atau di sini ada 2, berarti kita buat dalam bentuk X sama dengan aja. Karena awalnya kita punya X min 2Y sama dengan min 5. Min 2-nya kita pindah jadi X sama dengan 2Y min 5. Jadi persamaan 3. Nah, persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. Seperti tadi ya caranya. Persamaan 2 kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Di sini X-nya kita ganti dengan 2Y min 5. 2Y min 5 kuadrat ya. Plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kita kuadratkan. 2Y min 5 kuadrat itu kan artinya sama dengan 2Y min 5 kali 2Y min 5. Nah, cara menghitungnya itu dikalikan pelangi. Atau jika kalian ingin menggunakan cara yang cepat, caranya seperti ini. Jadi yang depan dikuadratkan, berarti 2Y dikuadratkan itu adalah 4Y kuadrat. Kemudian 2Y dikali min 5 dikali 2. Berarti 2Y dikali min 5 itu kan min 10Y. Min 10Y dikali 2 itu min 20Y. Setelah itu yang belakang dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan itu positif 25. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, dari bentuk ini kita pindahkan ini. 25 pindahkan ke ruas kiri. Kemudian kita hitung sekalian ini 4Y kuadrat tambah Y kuadrat. Itu didapatkan 5Y kuadrat. Kemudian ini min 20Y. Kemudian ini 25 dikurangi 25 itu 0 ya, berarti habis. Jadi sampai di sini saja, itu sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya tidak seperti tadi ya, karena di sini langsung bisa saja kita keluarkan. Pada suku pertama itu kita punya 5Y, pada suku kedua juga punya 5Y. Nah, jadi kalau kita jabarkan itu seperti ini. 5Y kuadrat itu kan 5 kali Y kali Y. 20 itu kan 5 kali 4 kali Y. Sama dengan 0. Elemen-elemen yang sama itu bisa dikeluarkan. Di sini ada 5Y, itu kita keluarkan. Nah, jadi kedua suku itu kan punya elemen yang sama, yaitu 5Y. Nah, itu bisa dikeluarkan. Kemudian dikurung, kita tuliskan elemen sisanya. Di sini Y, min. Suku kedua itu tinggal 4. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Setelah itu caranya sama seperti tadi. Untuk masing-masing faktor kita sama dengankan 0. Berarti didapatkan 5Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 per 5 itu 0. Atau Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 4. Setelah itu kita, ini belum selesai ya, karena kita baru menemukan variabel Y-nya aja. Kita cari variabel X-nya dengan mensubstitusikan boleh ke persamaan yang ketiga ya, karena di sini X-nya sudah dirumuskan dengan 2Y min 5. Jadi langsung saja kita substitusikan untuk masing-masing nilai Y ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi kan kita punya X sama dengan 2Y min 5. Berarti 2 kali kita substitusikan Y-nya dengan 0 ya. 2 kali 0 min 5. Berarti X sama dengan 0 min 5. Berarti X sama dengan min 5. Jadi titik koordinatnya atau penyelesaiannya yaitu X, Y. X-nya adalah min 5. Y-nya 0. Kemudian baru ini Y sama dengan 0. Sekarang kita substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan 3. X sama dengan 2Y min 5. Berarti X sama dengan 2, Y-nya kita substitusi 4. 2 kali 4 min 5. Berarti X sama dengan 2 kali 4 itu 8 min 5. Berarti X sama dengan 3. Jadi titik koordinatnya adalah 3,4. Jangan sampai kebalik ya penulisan. Penyelesaian titik koordinat itu X dulu yang ditulis, baru koma Y gitu. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama min 5,0 dan 3,4. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk koordinat kartesius seperti ini.
Jadi untuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 itu merupakan sebuah lingkaran dengan pusatnya di titik 0,0, kemudian berjari-jari 5, karena di sini kan R kuadratnya adalah 25. R kuadratnya itu 25, berarti R-nya adalah akar 25, sama dengan 5. Jari-jarinya 5. Kemudian ini adalah persamaan garis lurus. Nah, garis ini memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik ini pertama itu ya, min 5,0. Kemudian di sini titik yang kedua itu di 3,4. Sesuai kan dengan yang sudah kita temukan tadi? Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang keempat, kita disuruh mencari ukuran persegi panjang jika diketahui luasnya adalah 24 meter persegi dan kelilingnya adalah 20 meter. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi yang pertama kita misalkan dulu jika P itu merupakan panjang, kemudian L itu merupakan lebar, kemudian yang diketahui itu kan luas ya. Luasnya itu 24 meter persegi. Luas itu dirumuskan dengan P kali L. Jadi kita punya P kali L sama dengan 24. Kemudian yang diketahui lagi adalah keliling. Keliling hasilnya ada 20. Keliling itu dirumuskan dengan 2 kali P ditambah L sama dengan 20. Nah, dari bentuk ini kan berarti kita tahu ya bahwa nilai P plus L-nya itu sama dengan 20/2. Duanya kita pindahkan ruas. Sehingga didapatkan P plus L itu sama dengan 20/2 itu 10. Nah, sehingga kita dapatkan nilai P itu sama dengan 10 dikurangi L. Itu persamaan 2. Jadi ini adalah persamaan 1. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah P kali L sama dengan 24. P-nya kita ganti dengan 10 min L, berarti 10 min L, kemudian dikali L sama dengan 24. Kita kalikan 10 kali L itu 10 L, dikurangi L kali L itu L kuadrat sama dengan 24. Kita pindah ruas ya, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan L kuadrat dikurangi 10L ditambah 24. Akhirnya didapatkan bentuk persamaan kuadrat, di mana penyelesaiannya kita gunakan pemfaktoran. Jadi kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 24, yang jika dijumlah hasilnya adalah min 10. Berapa tuh? 6 kali 4 ya, tapi negatif semua. Sehingga didapatkan faktornya itu adalah L min 6 dan L min 4. Kemudian sama seperti tadi, kita sama dengan 0 semua untuk masing-masing faktor. Yang pertama ada L min 6 sama dengan 0, berarti L-nya sama dengan 6, atau L min 4 sama dengan 0, berarti L-nya sama dengan 4. Nah, di sini juga baru ketemu L-nya, P-nya kan belum. Sedangkan kita kan disuruh mencari ukuran persegi panjang itu maksudnya kita disuruh mencari nilai P sama nilai L-nya. Nah, di sini L-nya sudah ketemu, sekarang kita cari P. Nah, P-nya itu ini ya bisa dicari dengan mensubstitusikan nilai L ke persamaan 2. Yang pertama untuk nilai L sama dengan 6 kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 ada P sama dengan 10 min L. Berarti P sama dengan 10 min 6. Berarti P sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah P, L yaitu 4,6. Atau kita masukkan L sama dengan 4 sekarang ke persamaan 2. Berarti tadi persamaan 2 itu ada P sama dengan 10 min L. Berarti P sama dengan 10 dikurangi 4. Jadi P sama dengan 6. Sehingga penyelesaiannya adalah 6,4. Nah, dari sini tuh hasilnya bolak-balik itu sama aja ya, karena persegi panjang itu bisa berukuran seperti ini, bisa juga berukuran seperti ini. Ini semuanya bisa disebut dengan persegi panjang. Jadi terserah mau 4,6 atau mau 6,4 yang kalian pakai. Jadi penyelesaiannya adalah
misal 4,6 ya. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh yang sudah kita pelajari tadi, sekarang coba kita cari permasalahan yang sudah saya singgung pada awal video ya. Di sini adalah gambar taman kota. Nah, jadi di sini kita menggunakan pemisalan. Misalkan sisi di depan titik sudut A itu adalah A kecil. Sisi di depan ini ya, sisi ini di depan titik sudut B itu adalah B kecil. Dan sisi di depan sudut C atau sudut siku-sikunya itu adalah C kecil. Nah, yang pertama kan diketahui kelilingnya. Keliling itu sama dengan 624, di mana keliling itu bisa kita cari dari penjumlahan A ditambah B ditambah C. Keliling itu kan penjumlahan sisi-sisinya ya, berarti A tambah B tambah C itu hasilnya sama dengan 624, persamaan 1. Kemudian yang diketahui lagi adalah luas. Luas 6.864, di mana luas itu dirumuskan dengan alas kali tinggi bagi 2. Di sini alasnya misalkan B, tingginya adalah A, per 2, sama dengan 6864. Lalu di sini jika saya pindahkan 2 ke ruas kanan, itu kan menjadi B kali A, itu saya tulis menjadi A kali B ya, sama aja. 6864 dikali 2 sama dengan 13.728. Ini persamaan 2. Setelah itu kan yang ditanyakan adalah rusuk AB atau panjang sisi C. Panjang sisi C itu dapat kita cari menggunakan rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan 1, itu kita bisa ubah menjadi bentuk A plus B sama dengan 624 dikurangi C ya, C-nya pindah ruas. Ini persamaan 1. Setelah itu, bentuk A kuadrat ditambah B kuadrat itu bisa saya ubah menjadi seperti ini. A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Dari mana kok bisa? Nah, kita analisis. Kalau kita punya A plus B kuadrat, kalau kita kuadratkan ya, itu kan hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga kalau kita susun itu kan menjadi A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB. Nah, seperti ini ya. Yang kita minta kan ini, A kuadrat plus B kuadrat udah sama kan? Biar di sini hanya ada A kuadrat plus B kuadrat, maka 2AB-nya kita pindahkan ruas aja ke ruas kiri, sehingga didapatkan A plus B kuadrat, ini kalau pindah ruas kan jadi dikurangi. Dikurangi 2AB itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga hasil dari A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Di situ asal muasalnya. Kita lanjutkan sama dengan C kuadrat. Ini saya hapus ya. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi. Nah, A plus B di sini kan kita sudah menemukan ya sesuai dengan persamaan yang pertama, di mana A plus B itu senilai dengan 624 min C. Jadi kita substitusikan. Jadi 624 min C kuadrat dikurangi 2. Kemudian A kali B di sini adalah 13.728. Hasilnya sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita kuadratkan, caranya seperti tadi ya, yang depan kita kuadratkan, berarti 624 kuadrat itu adalah 389.376. Kemudian 624 dikali min C, berarti min 624C dikali 2. Hasilnya sama dengan min 1248C. Kemudian yang belakang dikuadratkan, berarti min C kuadrat itu menjadi plus C kuadrat. Ini kita hitung, 13.728 dikali 2 itu min 27456 sama dengan C kuadrat. Nah, di sini untuk ini kita hitung dulu ya. 389.376 dikurangi dengan 27.456 itu 361.920 dikurangi 1248C sama dengan
Ini ditambah C kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dan ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1248C sama dengan C kuadrat dikurangi C kuadrat, ini dikurangi 361.920. Berarti didapatkan min 1248C sama dengan, ini kan habis, min 361.920. Berarti nilai C itu sama dengan ini dibagi ini. Didapatkan 290 nilai C-nya. Sehingga panjang rusuk AB atau panjang rusuk C, sisi C itu sama dengan 290 meter. Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal, ada 3 soal, bisa kalian coba sendiri untuk latihan ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung melalui WA saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.